Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada sore ini melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pati, yang mana Ganjar dalam hal ini turut meninjau secara langsung kemacetan serta banjir yang terjadi di Kecamatan Juwana. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis Lingkar TV Mutia Parasti. Mutia, bisa Anda kabarkan pukul berapa Gubernur Ganjar Pranowo tiba di Kecamatan Juwana dan kemudian apa aktivitas pertama Ganjar di sana, Mutia? Dapat kami kabarkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di depan proyek pembangunan jembatan Juwana, mana pada sore hari ini tadi tepatnya pukul setengah 5 sore, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir di Kabupaten Pati untuk meninjau langsung progres pembangunan Juwana. Sebelum hadir di jembatan Juwana yang dibangun ini, pihaknya juga meninjau lokasi pengungsian di Kabupaten Pati, di mana di Desa Doropayung sendiri untuk 1 minggu ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga untuk di Desa Doropayung mengalami banjir, bencana banjir, di mana desa ini berdekatan langsung dengan Sungai Silugonggo, dan untuk ketinggian air juga bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Kemudian untuk posko pengungsian yang ditinjau beliau pada sore hari tadi, yakni di Terminal Juwana, di mana di sana para warga membuat istilahnya kamar-kamar bilik-bilik dari kain-kain yang mereka punya untuk menyekat antara satu keluarga dengan keluarga lain, di mana kondisi di sana cukup mengkhawatirkan, mengingat ketika hujan tiba di Terminal Juwana juga mengalami kebocoran karena atapnya juga berlubang, dan dari masyarakat di sana juga mengalami kesulitan terkait bahan makanan dan istilahnya lokasi untuk memasak. Kemudian pihaknya juga melakukan peninjauan di Balai Desa Doropayung, di mana di sana meskipun tidak ada kamar-kamar atau bilik-bilik, mengingat di sana merupakan balai desa, di sana juga para warga menggelar kasur-kasur untuk beristirahat dikarenakan ketinggian air mulai meninggi dan istilahnya masyarakat cukup terganggu akan hal tersebut. Kemudian untuk informasi bahwasanya di Terminal Juwana sendiri terdata terdata pengungsi yang ada di lokasi, yakni ada 19 KK dengan 65 jiwa, kemudian di Balai Desa Doropayung ada 19 KK 50 jiwa, dan di sekolah yakni di SD 1 Doropayung terdapat 11 KK 30 jiwa. Begitu Galuh. Baik, Mutia, untuk interaksi Ganjar dengan warga sendiri saat meninjau banjir tadi seperti apa, Mutia? Baik Galuh, untuk kunjungan Ganjar Pranowo di sore hari ini tadi, pihaknya juga turut berkomunikasi dengan para pengungsi, mendengarkan istilahnya keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama di Desa Doropayung. Mengingat banjir ini juga bukan pertama kali di Desa Doropayung, mengingat ini juga merupakan istilahnya bencana tahunan, dan bagi masyarakat Doropayung yang dahulu juga pernah mengalami bencana banjir pada 2014, dan kemarin pada bulan Desember 2022 maksud kami juga mengalami banjir, dan bulan Februari ini ketinggian air lebih parah dari Desember 2022 lalu. Jadi masyarakat juga mengutarakan bahwasanya mereka membutuhkan bantuan berupa makanan, mengingat mereka juga aktivitasnya terganggu baik dari segi bekerja maupun mencari. Gitu Galuh. Baik, Mutia. Adakah solusi dan penanganan yang Ganjar berikan atau koordinasi dengan Pemkab Kabupaten Pati mengingat banjir dan juga ditambah dengan kemacetan ini bahkan sudah terjadi lama, Mutia? Baik Galuh, untuk solusi yang ditawarkan Ganjar di kunjungan kerjanya di Kabupaten Pati sendiri, beliau juga turut berkoordinasi dengan PJ Bupati Pati, Bapak Henggar Budi Anggoro, untuk istilahnya memberikan alternatif penyelesaian untuk permasalahan baik dari kemacetan maupun banjir di sini, untuk memberikan petugas, terutama untuk kemacetan, memberikan petugas di titik-titik kemacetan baik dari Satlantas, kemudian Dishub, Satpol PP, dan
dari pihak tentara diminta untuk turut aktif mengurai kemacetan. Ketika beliau juga tadi sempat menyampaikan bahwasanya ketika ada kemacetan baik dari kepala sampai dengan ekor, dari unsur kepala itu harus betul-betul ditarik dan istilahnya supaya mengurai kemacetan. Mengingat Jalan Pantura ini memang betul-betul menjadi akses Jalan Pantura Pati Rembang ini menjadikan akses dikarenakan di Kabupaten Pati sendiri terdapat pembangunan jembatan Juwana dan juga perbaikan jalan di Batangan. Gitu Galuh. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai Bapak Gubernur Ganjar Pranowo dan berikut wawancara kami untuk Anda. Ya, biar publik tahu juga, ini sebenarnya sudah nyambung sampai di sana Ibu ya. Kita hanya butuh percepatan untuk apa namanya istilah ini? Tulang-tulangnya ini pembesiannya ini kita minta cepat, hitungannya tadi 4 hari. Saya minta kalau masuk 3 hari bisa nggak, pantang lagi 2 hari bisa nggak. Itu hanya butuh kecepatan orang-orang yang terampil dan menambah SDM-nya saja. Kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya ini hanya butuh optimum 2 hari berani selesai, maka hari ketiga udah dicor. Macarnya masih hari ya Bu ya? Sehari. Keringnya berapa lama? 3 hari ya? 3 hari. Wow. Itu kalau kita bicara cerita sementara mungkin pembukaannya bisa jauh lebih cepat. Nah sekarang kita minta, karena saya bukan insinyur, saya tidak mau memaksakan kecepatan waktu. Kalau itu nanti mengabaikan teknisnya, kita kualitasnya kita serahkan, ada dari Balai Desa, terus kemudian dari Bina Marga Provinsi, dari Kabupaten biar bantu bagaimana kita lakukan percepatan ini. Ya kalau SDM-nya bisa ditata, saya kira lebih cepat, karena ini tidak terlalu sulit. Kerjanya juga lebih cepat dan kualitasnya juga kira-kira kita harapkan nanti bagus dengan material yang bagus, sehingga nanti juga akan lebih cepat selesai. Nah, kalau nanti bisa ya setidaknya sementaranya bisa kita lakukan. Itu menghindari kemacetan. Jadi sudah dibantu sama Polda dan lalu lintas Pak, dibantu tadi malam dan juga 24 jam tungguin bisa jalan gitu. Dan ya biar lebih tahu lah soalnya. Baik, Mutia, apakah ada pesan atau imbauan tersendiri dari Ganjar Pranowo bagi pemerintah setempat, warga dan juga pengguna jalan, Mutia? Baik, Galuh, untuk imbauan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo sendiri, terutama untuk warga yang terutama di daerah Desa Doropayu yang daerahnya terendam banjir, bahwasanya pihaknya berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, mengingat bencana banjir ini banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menyertai atau istilahnya menjangkit masyarakat yang masih istilahnya terendam banjir di sini. Pihaknya juga mengimbau supaya berhati-hati dan menggunakan sepatu boot atau sepatu yang lebih tinggi supaya terhindar dari penyakit leptospirosis, yakni kencing yang bisa menular dari medium air yang disebabkan karena kencing tikus. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat istilahnya untuk memberikan petugas di traffic titik-titik kemacetan supaya kemacetan di Jalan Pantura Pati Juwana menuju Rembang ini memang betul-betul bukan hanya macet dan tidak bergerak, sebisa mungkin juga bergerak dan istilahnya dapat terurai sehingga para sopir yang berasal dari berbagai daerah menuju tujuan-tujuan tertentu bisa melewati jalur ini tanpa ada kesulitan. Dan pihaknya juga berpesan kepada masyarakat untuk ke depan untuk terkait pengelolaan sampah bisa diupayakan untuk tidak membuang sampah. Begitu, Galuh. Baik, Mutia Parasti, terima kasih telah melaporkan langsung dari Kecamatan Juwana. Dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Terus saksikan Jateng hari ini hanya di Lingkar TV. Dan saya Galuh Suryanti mewakili seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.